untuk map kita yang pertama. Kembali lagi di E-Rangel dan kita akan segera melihat permainan dari ke-16 tim di babak qualifier Pro League PUBG Mobile Indonesia. Yes, dan kalau dilihat dari arah pesawatnya ini dari arah sebelah kiri menuju ke arah sebelah kanan dan ya dari arah Quarry ke arah Melta Oh. Power cukup pelit banget untuk ke arah sisi atas dan mungkin ada sedikit-sedikit perebutan vehicle entah itu di Gatka, Pochinki, Skull ataupun masih di arah jalan setapak juga. Ini sulit banget, berbeda dengan flight path sebelumnya yang tadinya cukup adil, tetapi kali ini mereka harus sedikit Mm-mm. berputar otak bagaimana mereka bisa touchdown dengan waktu yang tepat di drop zone mereka masing-masing. Betul, dan memikirkan juga gimana caranya biar nggak ke-cut perjalanan mereka ketika mencoba untuk mencapai drop zone. Tapi kembali lagi kita bakal tebak-tebakan zona. Kemana kira-kira Kak Aku Junior? aku ke arah military base, bagi 2, Oh, Milbase bagi 2 bawah? pulau. Aku malah Heeh, aku malah ke atas. Aku coba ya. mikir kayak Rozok atau Skull bakal jadi pusat zonanya, tapi nggak tahu sih, kita lihat aja nanti ya setelah dari masing-masing Oke. tim bakal coba untuk turun ke drop zone masing-masing. Oke deh, kalau kalah kita jajanin makanan ya. Dan ya tentunya kita masih menunggu juga untuk beberapa tim akankah ada yang baku hantam juga seperti tadi dan Oh, tebakan Nevin mungkin sedikit benar tetapi tidak terlalu center untuk Rozok dan Skull lebih mengarah ke arah sebelah kiri dari Irangel yang biasanya circle-circle seperti ini akan mengerucut ke arah Gatka dan ACS. Sudah terpantau udah mengambil satu vehicle dan akan melakukan rotasi ke arah atas Nevin. betul sekali, sudah ada beberapa vehicle yang diamankan oleh teman-teman dari tim ACS, dan kita lihat juga udah ada 2 tim yang touchdown di area hospital. Sementara itu di bagian sebelah kanan juga ternyata masih cukup ramai, mention Lipovka, Milta Power dan juga Milta yang kali ini dari Crit mengamankan area Milta, dan DG masih dengan split positioningnya di arah Lipovka dan Milta Power juga. Yes, ini pergerakan yang cukup berani kalau melihat seperti ini ya. Kalau di PMPLCA kemarin adanya tim dari Vampire Esports. Vampire mereka Mm-mm. melakukan skema seperti ini juga nge-split dari arah Milta Power dan juga Lipovka. Ini cukup berani karena ketika Mm-mm. tim-tim yang mengambil scrappingan dari arah Mansion dan Prison melihat hal seperti ini, mungkin dari Lipovka akan disergap terlebih dahulu dan Psycho sudah terpantau juga, kemudian juga dari GPX pun sudah mendapatkan satu player dari LKC dan Oh, ya first blood didapatkan oleh Heaven 4B. yes, itu dia first blood yang tidak diduga-duga juga. Tentunya satu player berhasil terculik dan ini menjadi keuntungan kembali buat tim GPX. Satu kill pertama yang bisa diamankan dengan cukup mudah. Tapi kali ini masih coba untuk melakukan rotasi kembali, mengamankan dari segi resource yang tentunya masih sangat amat terbatas. Oke, dan ya mereka langsung aja touchdown dari arah Prison, mungkin akan menggunakan scrappingan juga, Prison, Shelter Mansion, dan KP. Oh, GPX ada KP. KP. Kenapa? Ada apa dengan KP? Muncul lagi nih KP. Ada apa dengan Gak KP? apa-apa, KP ini salah satu penggawa dari Onyx dulunya. Jadi banyak banget ini Oh. yang tembusan-tembusan dari Onyx, adanya Alvirlo di MKS, adanya KP di GPX. Mm-mm. Dan ya, sekarang sudah terpantau dari arah Yasnaya Poliana, udah ada tim 21 mereka cukup lebar, tapi ada Chisun yang menghealing darahnya. Akankah Mm-mm. ada yang ngambil Oh. sisi Yasnaya juga atau itu terjadi sedikit accident tadi? Kecelakaan ya? Ya bisa jadi ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi tentunya apalagi di early game yang baru berjalan sekitar 4 menit dan kita melihat juga dari Creed masih cukup aman di drop zone ya, di area Milta tadi, dengan tidak ada player-player dari tim lain yang terlihat di sini. Oke, dan yes, dari Creed, mereka untuk tim 2K selalu mengambil dari arah sisi Milta dan ya ini gameplay-gameplay yang cukup tidak asing lah ya. Terus kemudian juga biasanya kalau ada BTR di arah farm, mereka akan mengambil sisi pertiganya terlebih dahulu, itu biasanya diambil oleh Mhm. Depths 2K. Depths 2K memantau pergerakan dari pertigaan Milta, kemudian juga baru mereka melakukan rotasi untuk tidak terculik dari Bigetron Red Alliance. Kemudian juga dari arah Rozok, dari Maruzama sudah terpantau juga Ciel dan Kenneth, mereka tidak first blood lagi seperti game sebelumnya dan Iya. tidak ada tidak ada yang mengganggu gugat. Nampaknya cukup aman dan cukup berani mereka mengambil 2 kota yang berbeda dan berjauhan seperti tim dari Dunia Games tadi. Iya, betul sekali dan ini nggak beda jauh sama match sebelumnya tadi yang sempat kita remake ya, karena memang, Mhm. melakukan beberapa split positioning dan kembali ke arah tim 21 Cisun yang ternyata udah kehilangan HP-nya lagi. Mungkin ada beberapa tembakan juga sih yang masuk kalau kayak gini, atau mungkin belum mendapatkan healing-an, bisa jadi juga. Oh
Atau dilemparin bom sama temennya kita nggak tahu juga kan Nevin. Kayaknya enggak sih, kalau kayak gitu kayaknya di klasik deh. Tapi nggak tahu juga Kal sih. Iya, oke, Ya, dan dari Onyx mereka sudah melewati juga dan melakukan rotasi dan memantau dari seorang Nick melihat dari arah Georgopol kontainer-kontainer dan masih Morp mengambil sisi tersebut, dipantau sedikit demi sedikit dan Nick masih minim banget dari segi looting dan cukup berani mereka berada sorry, dari dia sendiri berada dari arah teritorial Morp itu sendiri. Ini betul, rumit dari cukup seorang berani Nick, Nevin. pergerakan. Iya. Yes, dan mungkin ini bakal jadi informasi yang bagus banget sebenarnya buat teman-teman dari tim Oni ketika mereka udah tahu ada satu squad dan bergeser ke area school kedatangan tim BMW atau BMW. Kalau bahasa Inggrisnya Flux Barrier, K-Mine, dan juga seorang Copin Lee. Yang kalau kita lihat dari segi resource-nya juga masih belum banyak-banyak banget, tapi ini udah lumayan lah ya untuk 6 menit pertama dari game yang pertama. Oke, dan dari Asgard pun sudah terpantau juga dari seorang Kece, Avatar for You, dan juga Labu Api pun mereka sudah menggunakan skema scrapping juga perlahan namun pasti. Dan sambil memantau-mantau juga nih daerah guard ke atas nih. Guard ke atas, kalau nggak salah ya scrapping-scrapping dan masih minim banget Nevin lihat first aid yang dimiliki hanya 2 Mhm. dan energy drink 2 saja. Dan Morp ini gameplay-gameplay hafalan ya kalau Georgopol dari kontainer selalu mengambil Ya, sisi pertandingan dan ini adalah bukit. advantage yang paling besar untuk Morp sendiri dan mungkin chance mereka untuk mendapatkan WWCD pun juga besar kali ini. Betul, mengingat juga dari segi circle-nya tadi berada di bagian sebelah kiri atas yang memang mengambil bagian, pegunungan perbukitan dan bergeser kembali ke arah tim RBR, Okeozora, dan teman-temannya Red Bull Rebellion, yang masih cukup pasif juga kalau kita lihat di match kali ini nggak ada yang di belakang karena lobby baru satu player saja. Dari seorang Sukidin bakal coba untuk menambahkan dari segi looting-annya karena first aid belum didapatkan sama sekali di sana. 69 sudah mulai bergerak karena zone yang sudah mulai bergeser juga nampaknya. Oke, dan ya dari seorang Mizu pun tadi sudah berboncengan dari rekannya, kemudian juga Supply Bank Matoy sudah bergerak juga cukup lambat kali ini mereka dari arah SMB, slow rotation aja di menit ke-7 baru benar-benar bergerak. Tapi lagi dan lagi aku favorit dengan seorang Rosemary, akankah dia Mhm, bisa membawa rekan-rekannya, ke arah yang lebih galak gameplaynya atau mhm. mereka akan pasif dulu di awal-awal? Karena slow rotate itu biasanya pasif gameplay banget. Betul, menunggu, zona untuk lebih mengecil lagi dan Iya. kembali kita masih berjalan-jalan juga di area Pochinki dari EVOS Reborn. Sudah mengamankan 2 vehicle, Red Face depan sana masih coba untuk mengamankan situasinya terlebih dahulu, mencari lagi informasi tambahan di area Pochinki yang bisa didapatkan, Junior. Oke, dan EVOS pun sudah terpantau, Red Face, Lyzak, Microfok. Boy boy, Micro Oh, Boy ganti ganti nama dan ya? Ganti juga nickname ya? iya iya, kayaknya iya ya, ganti nama. Dan Nick Jobrenki pun sudah melihat juga pergerakan-pergerakan sekitar dan ya menit ke-8 sudah banyak tim mereka mendapatkan, Oh! touchdown awal mereka dan Jobrenki sedikit memberikan inisiasi tembakan terhadap tim dari Asgard. Yes, betul sekali. Udah ada beberapa tembakan yang keluar dari DP yang dibawa dari seorang Jobrenki. Kali ini hanya untuk memberikan sinyal-sinyal aja sepertinya. Dan dari seorang Cleon mungkin bakal melemparkan satu buah smoke-nya. Masih belum terlihat pergerakan yang lebih signifikan lagi. Dan kali ini dari Red Bull Rebellion. Gak terlalu jauh posisinya dari tim Creed yang memungkinkan juga buat mereka mendapatkan informasi tambahan. Dan Circle akan segera mengecil menuju Circle berikutnya. Masih mengamankan area Rozok dan Hospital. Oke, dan ya bagaimana Circle sudah mengerucut lagi betul sekali dan banyak tim yang melakukan slow rotate dari MKS terpantau juga dari sebelah kiri bawah supply bank, kemudian juga dari 69, dari DG pun mereka harus melawan Blue Zone juga LKC, sedikit bermanuver ke arah utara dan cukup pintar menurut aku Nevin, mereka tahu Hmm? celah-celah yang kosong itu mungkin di sekitaran dari shooting range dan cukup padat penumpukan terjadi langsung di tengah ataupun dari center circle entah itu dari Georgopol kontainer dan juga dari rumah banjir. Ini benar-benar cukup padat dan BMW, mereka sudah memantau juga adanya pergerakan-pergerakan pawai gaming yang dilakukan dari Asgard dan belum ada tembakan-tembakan yang dibuka sama sekali.
Betul, masih menunggu dari tim BMW juga nggak mau terlalu terburu-buru dan mungkin ada 8 tim ya atau lebih yang benar-benar mengamankan area pusat circle yang kedua yang tentunya ini bakal jadi cukup menarik, akan ada pertemuan-pertemuan kembali dan early fight yang terjadi Maruzama. Seorang Chiao sudah menggunakan satu buah vehicle-nya untuk, kembali lagi melakukan rotasi terlebih dahulu, melakukan scouting supaya dari teman-temannya juga bisa cukup safe di area ruins, tapi kalau kita lihat dari minimapnya nggak ada yang terlalu dekat sih sebenarnya sama teman-teman dari tim Maruzama. Oke, dan ya dari supply bank pun sudah touchdown juga, mereka sudah berada di checkpoint awalnya dengan baju Spider-Man kolaborasi yang luar biasa pada PUBG Mobile, dan Rosemary, kemudian juga Crybo sudah mengambil sisi gentengnya juga biar lebar dan juga luas vision yang bisa dia dapatkan. Kemudian juga dari Creed, mereka sudah touchdown juga di rumah-rumah seperti rumah 12 di bawah ruins dan belum ada pergerakan yang sangat berarti, masih memantau pergerakan-pergerakan sekitar. Namun menurut aku spot ini tidak terlalu baik karena berada di lower ground. Yes, misalnya ada touchdown dari arah sisi atas, dari arah sisi Mhm. atas tim-tim lain, ini bakal tersandwich enak banget untuk, ke arah Creed. Yes, dan mungkin dari Creed juga masih menunggu untuk zona berikutnya mungkin karena mereka masih touchdown ke dalam area circle dan bermain dengan cukup objektif, nggak mau terburu-buru menambahkan point kill tentunya kalau kita lihat dari pergerakan mereka yang masih stay di area rumah yang sama. Yes, dan ya belum terlalu ada pergerakan yang sangat berarti, masih slow down baby aja, dan dari GPX terpantau hanya ini tim yang sudah mendapatkan first blood, sudah mendapatkan satu elimination point, dan Mhm. Asgard lagi dan lagi tidak terlalu bagus nampaknya, sudah berada di lower ground, dijepit juga oleh kedua tim yang berbeda. Tadi ada MKS dan sebelah kanan tadi ada Onyx juga, tapi Just Space berani sekali untuk mengambil sisi arah genteng, dan ya, belum ada tembakan-tembakan yang lagi dan lagi dibuka, hanya memantau-mantau Oh, untuk keadaan sekitar. Morph pun dari arah sisi atas sudah tidak terlihat lagi. betul sudah tidak terdeteksi dari sekitar area tim Asgard tapi yang namanya juga cukup banyak juga ya dan ternyata ada yang bertemu kali ini dari Red Bull Rebellion. Milan dan Chiozora masih coba untuk mengamankan area gudangnya dulu dan nampaknya setelah mendapatkan informasi yang cukup banyak bakal coba mundur mengingat dari seorang Suki dia juga menjadi cara berikutnya dari seorang Mizu dengan satu buah SLR-nya tapi belum connect. Yes, tadi nyaris saja dari SLR seorang Mizu bisa mendapatkan kepala dari seorang Sukidin, tapi Sukidin benar-benar hebat, tahu timing untuk membuka kepala ataupun membuka visionnya. Namun yang aku ingin notice sebenarnya dari seorang Okil Oh, Zora, dan ada suara tembakannya, bakal ada close combat dari tim yang dan juga supply bank. Leo Forni cukup berbahaya, dia dari arah sebelah kirinya bakal diapi dan juga dari sebelah kanan mendapatkan satu molotov sudah dilemparkan dan spray down pun belum ada peluru-peluru panas yang kena oh, kepada Rosemary. Masih dan juga ada teman-teman dari tim yang sudah mendatang, dan sayang Rosemary terdeteksi dengan lemah, kemudian juga tertancap peluru panas dari seorang Delva, bahkan Crybo pun bisa ditumbangkan. Mizu akan bergerak untuk mencoba menyisir satu player lagi dari player tim 69. Mizu masih bertahan di situ dari seorang Crybo, dan Matoy berada dari arah rumah jamur, dan selesai nampaknya oh, dikepung dari arah jendela-jendela kecil. Tim pertama yang pulang ke arah lobby yes. untuk tim Supply Bank. Yes, 69 mendapatkan 4 poin kills yang begitu rapi kalau kita lihat tadi inisiasi yang dilakukan dengan Molotov sehingga cukup mengganggu fokus dari tim yang berhasil mereka tumbangkan dan kembali lagi kita bakal melihat dari Onyx yang sudah bergeser tadi ke arah tim Maruzama sekarang mereka bakal coba bermain di area cekungan-cekungan yang bisa dimanfaatkan dan satu vehicle mereka bawa di sana dan Ciel mungkin akan menjadi target pertama mengingat dari jarak dari seorang Ciel yang masih terlalu dekat dan kita bakal lihat aja udah ada beberapa tembakan yang masuk juga kali ini. Oke Des, dari Onyx mereka mengambil gundukan-gundukan yang cukup oke juga, bisa menutup vision dari arah ruins dan juga rumah banjir. Tapi yang harus mereka perhatikan adalah dari sisi belakang yang bisa saja di backstep oleh tim mungkin Morph yang akan datang terhadap mereka, tapi Mario Zamachiel masih bersabar, dia memantau aja dan belum ada tembakan yang dibuka olehnya, dan masih diberikan sedikit pressure oleh tim Onyx. Benar-benar hebat banget dari tim Onyx, mereka tidak ada takutnya. Namun pergerakan dari Maruzama menyebar ke arah sisi lain, mereka tidak ingin fokus terhadap Onyx saja, tetapi harus fokus juga dari arah sisi-sisi lain yang mungkin bakal kedatangan tamu juga.
Yes, karena Ryan Winsley yang di patahan-patahan ini cukup di salah satu tempat favorit juga sebenarnya untuk para tim mengamankan posisi mereka satu zona dan juga terlihat di sana dari tim Evils yang sudah mulai mendekat dan ada kemungkinan juga bakal mendekat ke arah tim Maruzama dan kali ini serang Kai'Not juga masih sama untuk menambahkan informasi kembali dari mengamankan satu buah bunga BMB juga udah lihat di sana yaitu dari sana Red Face masih melakukan rumahnya. Oke, dari EVOS tadi cukup terjepit juga tidak terlalu bagus namun sudah terpantau oleh CCTV kita 69 kali ini mereka akan berhadapan dengan MKS langsung, bertetanggaan langsung dan MKS pun langsung aware terhadap tim 69 yang bagaimana tadi mereka sudah mengamankan satu tim yaitu Supply Bank tapi lagi dan lagi MKS harus melihat circle yang sudah mengerucut lagi, mereka harus berputar otak melakukan rotasi dan iya, ini enak banget untuk tim Maruzama dan juga Onyx tapi sudah ada tembakan yang cukup deras tadi dilakukan oleh MKSK atau suara tembakan-tembakan lain dari arah 69 mereka langsung aja mencoba melakukan rotasi tapi terdengar suara tembakan yang cukup deras dari Oh, Maruzama Kenot terhadap Onyx. Nick bahkan sudah setetes darah lagi bisa ditumbangkan namun masih mengamankan diri mereka masing-masing. Joe Branky melakukan flanking kali ini. Franky dengan satu buah pickle-nya kali ini mencoba untuk bergerak mengambil posisi lainnya yang lebih aman juga tentunya dan untuk bisa mengincar ke arah player-player dari sama tapi kembali lagi dari sana Fox ke arah tim Onyx Aji kali ini menjaga dari bagian belakang bisa aja ada backstep yang dilakukan dan Ciel dengan HP-nya yang masih setengah mungkin harus melakukan healing untuk bisa melakukan kontes kembali ke arah tim Onyx. Yes, dan mungkin dari Maruzama mereka cukup enak ya, ditambah kompon-kompon, ditambah dari lengkungan-lengkungan patahan yang Oh, sudah mengamankan diri mereka masing-masing Ramli. Dari lihat arah MKS mereka bakalan berjalan begitu saja, adanya crit yang melakukan membawa mereka dari import langsung aware terhadap tim yang melakukan rotasi kali ini. Suara tembakan dari arah manapun sudah terdengar dengan cukup jelas Slayer bakalan tertembak dari arah sisi belakang. Berhadapan dari crit dan Slayer langsung mengamankan diri mereka, tidak terlalu terburu-buru untuk mereka membuka tembakan dan crit pun sudah mengamankan satu elimination point begitu dari Hulk. Menambah darahnya dengan satu painkiller dan akan memberikan push lagi dan lagi terhadap tim Rebellion. betul sekali kali ini dari tim Red Bull yang terlihat dengan jelas dari pandangan seorang Hulk yang mungkin bisa mendapatkan beberapa penampilan kali ini tapi setup North sudah mulai dibuat juga. Ada beberapa obstacle yang bisa digunakan dan grenade akan segera dimasak oleh seorang Hulk kali ini dilemparkan begitu saja apakah bisa mendapatkan satu knockdown dan itu dia Sulkinin berhasil itu banget tapi ternyata Hulk juga harus berhasil itu banget kali ini masih ada 3 player dari tim Create kali ini yang bisa menyelamatkan Hulk di mana seorang Ichal sudah berada di bagian depan juga tapi hati-hati ada seorang Volt di bagian belakang yang bisa memberikan backstep juga ke arah seorang Ichal kalau sampai Ichal nggak sadar ke bagian belakangnya. Yes, luar biasa bagaimana tadi pertukaran antara Rasengan dan juga Chidori dari tim Creed dan juga Red Bull Rebellion. Namun Volt mendapatkan Ichal dengan cukup baik dan juga cukup tenang. Langsung secure begitu saja dengan last man standing yang dia miliki benar-benar hebat banget dan harus aware terhadap Aimbot yang nampaknya juga sudah siap menyantap dirinya. Aimbot masih bersabar kali ini berada di lower ground dan begitu pun dari Reponi bakal gunting juga dari sebelah kanan pelan-pelan namun pasti. Dan yes, nampaknya misi mereka adalah penyelamatan terhadap Hulk terlebih dahulu, Nevin. Betul sekali dan kali ini Volt yang baru saja mendapatkan 1 poin kill menjadi last man standing dengan 2 poin kill yang sudah berhasil diamankan harus segera melakukan proning terlebih dahulu tapi kita akan bergeser sedikit ke arah tim Asgard. 2 player sudah berhasil ditumbangkan oleh tim BMW yang mungkin akan mengincar satu player terakhir yaitu seorang Avatar for You dan diratakan begitu saja di posisi ke-14 dan Hulk nampaknya untuk saat ini masih bisa diselamatkan oleh seorang Raven dan Embo juga yang melakukan backup di bagian belakang dengan lemparan satu nade-nya yang mungkin saja bisa memberikan beberapa splash damage tapi ternyata masih belum bisa berhasil. Ya, benar sekali dan kali ini Creed nampaknya cukup aman juga berada di arah selatan circle tapi kita bakalan beralih sedikit ke arah barat circle bagaimana Morph. Kali ini mereka harus try hard terhadap ACS dan lagi mereka tidak mendapatkan circle dan harus berputar otak bagaimana 40 detik harus dimanfaatkan dengan baik dan satu pemain dari ACS bisa didapatkan dengan baik dan juga hebat dari seorang Leo bakalan sedikit digempur juga oleh Jack West berani sekali maju tidak ada gentar dan ya nampaknya memang harus dihabisi dan kokangan granat bakalan dimasak tetapi tembakan dari sebelah kiri dilakukan tapi gagal untuk menyembunyikan dirinya dan Stickly langsung cukup cermat membalas tembakan tersebut dan masih fight cukup panjang dari Morph dan juga ACS Nevin. Ya, saya sekali FJ hanya mendapatkan knockdown-nya kali ini tapi kembali lagi sudah terdengar beberapa suara tembakan dari seorang Day mencoba untuk mendapatkan kembali player-player dari tim Morph yang baru saja turun dari perbukitan kali ini. Mungkin akan ada beberapa lemparan utility juga
Tapi satu buah vehicle sudah mulai digunakan untuk melakukan rotasi kembali ke dan teamwork mungkin akan mencari jalan lain untuk bisa masuk ke dalam circle-nya dan ini dia seorang Stickly yang mencoba untuk masuk satu grenade langsung lemparkan dan langsung cabut begitu saja menjemput teman-temannya kembali mencari cara masuk ke dalam circle. Yes, suka banget gameplay yang dilakukan oleh Morph. Mereka tidak terlena-lena dengan tembak-tembakan ataupun perang yang terjadi. Mereka juga harus melihat situasi waktu yang mana mereka sudah banyak banget oleh Circle Zone. Tapi kali ini ke arah Onyx yang mendapatkan pemain-pemain ACS. Begitupun dari Rosuki. Telah mengambil satu player dari ACS dari arah sebelah atas dan ACS naik. Sedikit terjepit. Jadi last man standing dan Onyx Jobranki cukup berani juga mendobrak jantung pertahanan dari ACS dan Jobranki sedikit memundurkan dirinya untuk mengamankan diri mereka lebih baik lagi karena dari arah sisi atas BMW pun siap juga menyadap pergerakan dan naik. Berhati-hati, masih ada chemistry juga dan naik pun selesai dengan satu granatnya. Oh my god, naik. Masih ada chemistry yang bisa menjadi last man standing untuk ACS dan naik bakalan disecure kalau lobby oleh Onyx Jobranki. Onyx benar-benar luar biasa, mereka bisa bermain dengan lepas kali ini. Yes, dan kalau dari BMW juga sekarang dengan dua player yang tersisa tapi barrier tentu saja nggak bakal direlakan begitu saja. Akan coba ada misi penyelamatan yang dilakukan oleh seorang Flux tapi harus berhati-hati di bagian lower ground. Ada tim ACS dan Onyx seorang chemistry yang mungkin saja tersekitarnya bakal dilemparkan satu grenade terlebih dahulu dan kita melihat di sisi lain GPX agensi dua player sekaligus tumbang dengan grenade yang dilemparkan dan bergeser kembali ke arah ruins bagian sebelah kanan. Masih ada Red Bull Rebellion juga yang menjaga posisinya dengan sangat amat baik, gak mengizinkan player-player lainnya untuk masuk ke dalam zona. Oke, Creed pun masih tertekan juga oleh dua tim yang berbeda dari GPX dan juga RBR. Ini benar-benar cinta segitiga yang sangat amat rumit. Kemudian juga dari EVOS, mereka benar-benar hebat banget. Mereka tidak terlalu bergeming untuk ikutan perang, tapi mereka santai namun pasti untuk masuk ke late game. Dan ya, sudah 8 tim yang tersisa dengan 27 orang yang live. Dan BMW Barrier pun sedikit memundurkan dirinya, tetapi ada waktu 40 detik bagaimana caranya mereka harus masuk ke arah barat circle. Tapi lihat EVOS, setup yang luar biasa. Lagi dan lagi Red Face bakal ditugaskan untuk membegal tim-tim yang masih berada di area safe zone, Nevin. Betul sekali, menjadi tukang begal untuk match kita kali ini dari seorang Red Face. Dan kita melihat juga dari tim Creed, ternyata sudah bisa mengembalikan seorang Hulk dan kembali dengan 3 playernya. Tapi masih ada fokus ke arah tim Red Bull Rebellion dan GPX yang berada di bagian bawah. Utility tentu saja bakal jor-joran banget, tapi sedikit di sisi lain berhasil menembak satu player dengan grenade dan Geo mencoba membegal kembali bersama Kingu yang akan menjadi cara berikutnya. Grenade dimasak kembali dan akan ada backupan yang lainnya dari Sikidin, dari Slayer dan juga Okeozora. Wow, itu dia Geo. What a nice grenade kode ke arah seorang Kingu. Langsung ditembakkan begitu saja dan tentunya ini bakal menjadi kesulitan buat tim Maruzama melakukan reviving ke arah seorang Kingu Junior. Oke, yes, dari Red Bull Rebellion, mereka benar-benar hebat, tidak terpicu dengan badan-badannya yang terbuka besar di depan mata mereka, tidak terlalu ambisius untuk mendapatkan elimination point, tetapi mereka yakin bisa mendapatkan seperti Okeozora terhadap Creed maksud aku yang sudah membuka wall smoke cukup tebal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nggak kebanyakan cuma 3 doang. Tapi dari Okeozora yang terlalu berfokus ke arah sebelah kiri, bagaimana dari GPX pun menjadi pilihan selain dari Creed. Dari Regio masih fokus terus ke arah Onyx. Ini menarik, kayaknya satu player ditugaskan untuk menjaga satu tim dari Red Bull Rebellion ini. Oke, dan kita melihat tadi ada grenade yang langsung connect ke arah tim Onyx dipulangkan di posisi ke-8 juga menyisakan 7 tim kali ini tapi Microsoft sendiri mencoba untuk membegal kembali satu vehicle yang dibawa oleh tim BMW dan Free yang begitu connect kali ini nampaknya bisa memberikan splash damage yang cukup sakit dibantu juga oleh seorang KF yang mencoba untuk menambahkan kali ini satu player lagi dari BMW dengan Namo yang begitu sekarat tapi masih ada setup smoke begitu untuk menghalangi dan wow, ada spray dari seorang Microsoft menambahkan satu player juga akhirnya tumbang juga. Oke, dan ya sampai dari Evo sekarang kali ini mereka untuk menggelegar perform yang dilakukan BMW dari incaran utama mereka dan lain gila. Refleks yang sangat dapat luar biasa mendapatkan satu poin dari yang kembalikan dan begitu dari seorang Microboy. Bantukan follow up damage ke arah BMW dan selesai nampaknya dari EVOS bisa mendapatkan pemain-pemain dari BMW dan selanjutnya PR mereka harus menuntaskan tim-tim yang berada di arah Timur Circle yang masih cukup padat berbaku hantam antara RBR dan juga Maruzama. Yes, Maruzama masih cukup safe di bagian bawah dengan 2 player tersisa
biasa, tapi Red Bull Rebellion punya posisi yang begitu enak tadi bisa ngehambat lane run dari tim Maruzama dan juga Onyx. Dan kali ini kontestan terbesar mereka adalah EVOS yang mengamankan area high ground-nya juga yang bisa saja melakukan beberapa spray ke arah player dari tim Red Bull Rebellion. Dan ini dia dari seorang aimbot, satu grenade yang langsung ke arah Oki Ozora bisa menjadi inisiasi kemudian buat teman-teman dari tim Creed dengan 3 player yang masih berusaha segera maju untuk mendekat ke arah circle menuju Creed. Begitu keras pertahanannya, gak mau melewatkan kesempatan kali ini untuk bisa nyayur ke arah 3 player dari tim Creed yang masih coba untuk mendekat, dan 2 player lainnya begitu tenang, begitu sabar untuk menunggu Creed segera mendekat kembali. Dan ini dia spray yang dilakukan dengan berhasil aimbot mendapatkan 2 player sekaligus, namun ada yang ditumbang, itu seorang Revon yang kali ini bakal coba di-survive, di-revive terlebih dahulu. Dan ya, tampaknya terjepit tidak terlalu bagus untuk Red Bull Rebellion dan Creed. Bagaimana mereka yakin untuk mendobrak jantung pertahanan yang dimiliki dari Red Bull Rebellion. What a nice play, sudah 8 elimination point, tapi Hulk terlalu terbuka badannya dari sebelah kanan, makanya siku-siku dia bisa didapatkan dengan cukup mudah. Tapi dari Aimbot bakalan maju gitu saja dengan satu fitur yang sudah dimiliki. Tapi Microboy bakalan mencoba memegal pergerakan dari Maruzama terlebih dahulu, tapi fokus yang dia harus lakukan dari sebelah kanan juga karena dari Creed nampaknya bakal juga menyerang dari spot yang dimiliki oleh EVOS. Tapi Revone perlahan namun pasti tidak terlalu barbar kali ini karena mengingat spot yang dia miliki tidak terlalu baik. Begitupun dijepit oleh Blue Zone, wall smoke lagi dan lagi dibuka selalu dan selalu. Proning dilakukan dan KF terpantau dari sebelah kiri masih aman juga. Begitupun dari Microboy masih fokus terhadap angle lock dari tim Maruzama. Oke, dan itu dia nampaknya dari Creed. Satu playernya yang buat udah berhasil diratakan ke arah lobby. Tapi masih ada satu player, seharusnya 3 tim tersisa bersama dan EVOS. Cial masih coba untuk mintip-mintip juga ke arah tim EVOS di mana seorang mikrofon bahkan Ronin di area high ground. Ini posisi yang enak banget, tapi ternyata seorang Spalvi harus berhasil ditumbangkan juga oleh KP meskipun KP harus mengorbankan dirinya juga ke arah